sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Hanya dekat padaku, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Dalam hidupku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 12 Maret 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Film Diti, dan kebaktian jam 9 di Gedung Gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan tata kebaktian minggu keempat Sengsara Kristus. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 26 ayat 47 sampai 59. Ketiga, diinformasikan kepada pemuda jemaat bahwa kebaktian gabungan pemuda akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Maret 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Peniel. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 24 Maret 2023 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Carlos Zeus Lewir beralamat di Bentas dan Marlin Boang Lekahena beralamat di Batu Gajah. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 5. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari Saudara Michael Masela di Unit 3 Sektor Dahlia berupa uang sebesar Rp1.500.000 untuk renovasi Gedung Gereja Zaman Kasih Reste. 2. Dari keluarga Aliputi di Unit 1 Sektor Melati berupa uang sebesar Rp1 juta untuk renovasi Gedung Gereja Zaman Kasih Reste. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian, pelengkap Gedung Jemaat nomor 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ajaib namanya, ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Shalom jemaat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita beribadah kepada Tuhan.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Karena segala jalan kita terbuka di depan matanya dan segala langkah kita diawasinya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat, di minggu keempat sengsara Kristus ini, kita semakin dibawa untuk mengenang dan menghayati jalan sengsara Yesus. Kerelaannya menanggung derita dan siksa adalah bukti kasih setia Allah yang sungguh besar. Oleh sebab itu, dengan mata yang tertuju kepada Allah, marilah kita agungkan namanya dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama. Mulia-mulia namanya. Sektor Melati, disilahkan untuk memuji Tuhan.
Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang perih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan? Sebagai
pujian ibu-ibu pelwata sektor Melati. Jemaat, kita ada di dalam mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jemaat, mata yang terarah pada Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa. Namun bila mata kita lebih tertuju pada kenikmatan dunia, maka sejauh itulah dosa berkuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati, masing-masing orang tunduk di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosanya. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tak ada yang tersembunyi baginya. Mari dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kita memohon pengasihannya. Menyanyikan PKJ nomor 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat kekasih Tuhan, mata Yesus tak memandang dengan penyesalan di hadapan Yudas dan mereka yang datang untuk menangkapnya. Dia bahkan merelakan tubuhnya bersimbah darah untuk membersihkan kejahatan, menerima pukulan untuk membersihkan lubuk hati. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita angkat pujian PKJ 138 baitnya yang pertama. Setiamu Tuhanku. Saat lelah, kasih
disilahkan berdiri. Jemaat, di saat ini kita dengarkan petunjuk hidup baru. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Maka hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkannya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat, kita angkat pujian nyanyian Kidung Jemaat 381 baitnya yang pertama. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Ukulele SMTPI Melati disilahkan untuk memuji Tuhan.
dengan puji-pujian di hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah dan bahagia ini firman Tuhan akan kita baca dan dengarkan bersama. Terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-47 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman yang hidup di hari Minggu, hari Tuhan, kami selaku jemaat-Mu akan membaca sedikit berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mengundang Engkau untuk datang dan tinggal di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat mengerti, memahami serta dapat memperlakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam seluruh kehidupan kami selaku jemaat-Mu. Inilah kami Tuhan Allah, kami siap untuk mendengarkan apa firman-Mu. Amin. Matius 26 ayat yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-56 di bawah perikop, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah masuk dalam minggu sengsara yang keempat, dan tema gumulan Bapak Ibu dan saya dalam pergumulan hidup di dalam minggu ini adalah dalam derita, pandanglah Yesus dan jauhilah kekerasan. Tema yang diturunkan oleh Sinode Gereja Protestan Maluku untuk Bapak Ibu dan saya, untuk bagaimana kita tetap bergumul di dalam kehidupan kita setiap saat. Tema ini mau memberikan kepada Bapak Ibu dan saya sebuah penguatan iman, bahwa
Setiap orang tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Yesus sendiri melalui jalan itu. Tetapi yang menjadi catatan adalah kita harus menjauhi yang namanya kekerasan. Ketika kita ada dalam penderitaan, pasti ada yang mencibir. Ketika kita ada dalam penderitaan, pasti ada hinaan. Ketika kita ada dalam penderitaan, olok-olokan, bahkan mungkin kutukan, itu pasti keluar dari orang kepada kita. Lalu yang harus kita sikapi adalah kita harus membalas. Ataukah Bapak Ibu dan saya melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang melakukan hal itu kepada kita? Firman Tuhan hari ini mengajak Bapak Ibu dan Beta untuk bagaimana kita namanya kekerasan. Biar orang bikin apa lai, tapi mari ketun datang dan duduk di bawah kaki Yesus. Itu tindakan iman yang kita lakukan sebagai orang yang percaya. Tidak ada kekerasan, tidak ada perbantahan, tidak ada, ketong orang Ambon bilang, ketong baku kata satu dengan yang lain. Tidak ada. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat peristiwa di Myanmar pada tahun 2021 itu. Ada tindakan penembakan oleh militer, polisi pada saat itu kepada masyarakat sipil, dan banyak korban karena pengunjuk rasa saat itu tidak ingin orang menderita. Situasi negara pada saat itu disebabkan karena ada kudeta yang terjadi dalam tubuh pemerintahan, sehingga besar-besaran terjadi demonstrasi di mana-mana, sehingga polisi militer melakukan tindakan-tindakan penembakan. Namun ada salah seorang suster, dia nama, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dia nama Ann Ros Nutang. Dia berdiri di tengah-tengah para demonstran itu dan dia meminta kepada polisi militer pada saat itu untuk jangan menembak pengunjuk rasa pada saat itu. Karena dia lihat sudah ada banyak korban dari masyarakat sipil. Dia berlutut dan memohon kalau bisa dia yang ditembak. Kenapa sampai tindakan itu dia lakukan? Karena dia merasa belas kasihan kepada saudara-saudara yang menjadi pengunjuk rasa saat itu. Masyarakat sudah pada menderita. Dan itu menggemparkan dunia pada tahun itu, Bapak Ibu. Suster Ann ini, dia mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Yesus tidak melakukan tindakan kekerasan ketika dia menghadapi yang namanya penderitaan. Dan penangkapan yang dialami oleh Yesus saat itu adalah penangkapan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi di dalam ayat 55, Yesus berkata, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku berada di dalam bait Allah." Penangkapan yang luar biasa Bapak Ibu yang dialami oleh Yesus
Padahal Yesus tidak pernah bersalah. Tetapi dia ditangkap seperti seorang penjahat. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang dialami oleh Yesus pada saat di Taman Getsemani. Penangkapan ini terjadi karena apa Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi? Di dalam tubuh para imam, di dalam tubuh orang-orang Saduki, di dalam tubuh ahli-ahli Taurat itu ada yang namanya kebencian. Ada iri hati, ada cemburu karena banyak orang yang mengikuti Yesus. Sehingga ada rasa dendam di dalam diri mereka. Mereka tidak suka kepada kehadiran Yesus, sehingga tindakan yang mereka lakukan adalah Yesus harus mati. Dan tindakan pertama yang mereka lakukan pada saat itu adalah mereka menangkap Yesus. Yesus hanya sebagai korban kejahatan manusia. Dan Yesus melalui itu semua. Yesus tidak pernah membalas. Dalam Alkitab Yesus katakan, saya juga bisa minta dari Bapakku untuk mengirimkan lebih daripada itu. Daripada kalian yang hadir saat itu di Taman Getsemani. Tetapi tidak. Yesus melalui yang namanya penderitaan. Walaupun pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada salah satu dari pengikut Yesus, dia melakukan tindakan kekerasan. Petrus ya Bapak Ibu ya, dia potong salah satu hamba dari imam besar punya telinga. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus saat itu. Bukan Yesus lari. Bukan Yesus melawan. Tetapi dia berdiam diri dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Bahkan Yesus masih sempat menunjukkan balas kasihannya kepada orang-orang yang ada saat itu. Dengan mengambil telinga hamba dari imam besar. Dan Yesus kembali meletakkan pada tempatnya. Yesus masih menunjukkan rasa belas kasihan. Rasa iba kepada sesama manusia. Walaupun di tengah-tengah kehidupannya saat itu. Dia tahu dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagi penulis kitab Matius, penangkapan Yesus di Taman Getsemani adalah merupakan sebuah panggung kesengsaraan. Taman Getsemani sebagai saksi bisu sebuah ciuman pengkhianatan yang berakhir pada sebuah penangkapan. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu. Belum tentu orang yang dekat dengan ketong dia bisa baik. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ada dalam ketumpung hidup setiap saat. Atau bisa bilang beta pun sahabat ini makan satu piring tidur satu bantal. Tapi dia bisa tusuk beta. Itu kenyataan Bapak Ibu. Tapi beta tahu Bapak Ibu yang saat ini besti-besti ya. Seng seperti itu. Atau Bapak Ibu juga yang hadir saat ini seng seperti yang dilakukan oleh Yudas. Yang ada bersama-sama dengan Yesus setiap saat. Tetapi Taman Getsemani menjadi saksi bisu. Sebuah ciuman pengkhianatan. Atau orang Ambon bilang baik di muka terbaik di belakang. Bapak Ibu Yudas ini dia adalah orang kepercayaan Tuhan Yesus. Bendahara kan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat di tempat pekerjaan.
Kalau diberikan tanggung jawab sebagai seorang bendahara, berarti pimpinan itu dia sangat percaya kita. Di mana-mana. Jadi istilah kepala dan bendahara itu bajalang seng bisa tak bisa. Orang kepercayaan pimpinan itu. Tapi bisa juga kita harus berhati-hati. Jangan sampai ciuman pengkhianatan itu terjadi bagi kita. Sama dengan yang dilakukan oleh Yudas kepada Yesus. Taman Getsemani merupakan ujian cinta yang munafik dan juga cinta yang tulus. Kenapa beta katakan demikian? Karena waktu Yudas datang cium Tuhan Yesus, saya tahu ciuman ini manis atau parlente atau munafik. Semua orang yang saat itu hadir tidak tahu, apalagi murid-murid Yesus. Tetapi Yesus tahu, dengan ciuman dia menjual Yesus dengan, kalau anak-anak sekolah minggu yang tadi menyanyi berapa keping perak? Ibu pendeta mau tanya. Halo anak-anak sekolah minggu, berapa? Berapa? Ya, Bapak Ibu ketemu kasih tepuk tangan dong para ketemu anak-anak dong, pintar sekali ya. Dengan 30 keping perak dan tanda ciuman yang munafik ini, Yudas jual Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah merupakan bukti kasih Yesus dalam hidup ketong setiap saat. Yesus sayang Bapak Ibu dan beta. Yesus sayang kita semua. Makanya tadi ikut tompu mama-mama ya, emak-emak tadi menyanyi. Seng bisa rangkai dan puisi. Seng bisa tulis dengan kata-kata mutiara yang indah. Bagaimana pengorbanan Yesus itu. Bapak Ibu dan beta tidak sanggup membalas Yesus punya kasih dengan darah yang tertumpah. Yesus melalui penderitaan itu dengan sukacita, tanpa ada perbantahan. Hari Bapak Ibu, ketong pun juga sama ketika ketong ada dalam penderitaan. Hari ketong alami masuk di dalam yang namanya penderitaan itu. Jangan ketong keluar, jangan ketong, orang bilang ketong apa melawang. Ikuti apa maunya Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan beta ada dalam penderitaan. Lagu tadi bilang saat ketong mengalami penderitaan, Tuhan seng lepas dari ketong pun hidup. Tuhan tetap menunjukkan kasih setia Tuhan bagi Bapak Ibu dan beta di dalam ketong pun hidup. Mari ketong tetap berjalan dan mengandalkan Tuhan. Memasuki minggu yang baru ini, mari ketong bikin yang baik-baik. Jangan ketong melakukan yang namanya tindakan kekerasan, kejahatan, kemunafikan, ya, perbantahan. Jangan Bapak Ibu. Ketong harus tetap sabar sama dengan Tuhan Yesus. Sabar itu memang butuh waktu yang lama. Sabar itu membutuhkan Bapak Ibu dan beta dalam sebuah proses untuk bagaimana hidup menjadi lebih baik. Adik-adik SMTPI tadi menyanyi di dompu lagu bilang begini, semua baik. Ya, semua baik ketika Bapak Ibu dan beta ada dalam penderitaan dan Tuhan menjawab itu semua. Pasti Bapak Ibu dan beta akan bilang semua baik. Dan ketika ketong alami penderitaan pun juga ketong harus katakan bahwa semua baik. Karena Tuhan izinkan Bapak Ibu dan beta masuk di dalam penderitaan. Supaya apa Bapak Ibu? Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, kita harus mengamini itu. Apa yang harus Bapak Ibu dan beta buat di dalam hidup ini?
Tadi anak-anak tanya lewat lagu itu. Kalau untuk anak-anak yang harus dibuat dalam hidup ini, belajar, berdoa, andalkan Tuhan, supaya dompung hidup tidak sia-sia. Bapak Ibu, ketemu pun tanggung jawab untuk ada bersama-sama mendampingi ketemu anak-anak ini. Jadi dompu lagu bilang begini, apa yang harus ketemu buat di dalam ketemu hidup ini? Ya, anak-anak harus menjawab, yang ketong harus buat dalam ketemu hidup ini harus baik. Melakukan sesuatu yang baik, menyenangkan hati Tuhan, belajar berdoa takut Tuhan. Itu untuk anak-anak. Lalu untuk ketong mama-mama dan bapak-bapak, mari. Apa yang ketong harus buat di dalam ketemu hidup ini kalau ada penderitaan, andalkan Yesus. Beta minta Bapak Ebeng iringi ketong dengan satu lagu juga, ketong lagu yang tadi adik-adik sekolah minggu dong menyanyi. Ya, Bapak Ibu, tahu lagu? Tahu Bapak Ibu tahu? Ya, mari ketong sama-sama angkat pujian lagu Semua Baik. Silahkan memandu lagu. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan masa depanku yang penuh harapan. Semua baik Bapak Ibu. Semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidup. Keras lagi, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, saya persilakan berdiri dan mari kita sama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan dan jemaat dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, dan daripada Roh Kudus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari ke surga. Hidup dan nyaman. Saya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sekali lagi, saya persilakan ukulele SMTPI sektor Melati untuk memuji Tuhan.
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari PKJ nomor 146 ayat yang pertama dan seterusnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Jangan
Jemaat, mari kita Mari jemaat kekasih, kita ada di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan bagi kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada dan menikmati berkat Tuhan, dan mengawali sukacita kami di sepanjang minggu ini. Kami minta kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi kami untuk menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan senantiasa menopang kami dengan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjamah mereka semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bahkan Tuhan kami berdoa menyerahkan Bapak John Rahayaan yang sementara ini ada dan dirawat di rumah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kemampuan serta menyembuhkan Bapak kekasih kami. Begitu juga dengan kami bersyukur bersama dengan keluarga Dias Bapak, di mana keluarga kekasih kami. Boleh Tuhan tolong di mana Bapak Dias boleh selesai dalam operasi dan kini ada dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan mau turut campur tangan dengan semua proses pemulihan yang ada. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Alu Putih, bersama juga dengan saudara kekasih kami, Bung Michael Masela, yang memberikan sumbangan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati akan kehidupan keluarga Alu Putih dan juga Bung Michael bersama dengan keluarga, supaya kehidupan keluarga ini tetap menjadi berkat. Kami bersyukur kepada Tuhan, umat boleh memberikan segala perpuluhan mereka untuk Tuhan. Mari Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap berkat bagi umat-Mu yang memberi dengan sukacita apa yang menjadi bagian Tuhan. Berkat kiranya tetap dicurahkan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang ada pada bangku SMA, SMK, di mana di hari Senin nanti Tuhan, tanggal 13 sampai tanggal 20 Maret, mereka ada dalam ujian sekolah. Tuhan, bekalilah anak-anak kami ini. Lindungilah mereka dengan kuasa kasih-Mu dan bantu mereka di dalam proses ujian. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak kami yang ada dalam pendidikan katekisasi. Tuhan juga berkati mereka supaya pembinaan iman mental mereka yang selama ini dilakukan oleh para pengajar, para pendeta, bahkan juga majelis dan juga orang tua kepada mereka akan menjadi bekal bagi mereka dalam meniti hidup mereka kelak menjadi warga gereja yang dewasa. Pelayanan-pelayanan yang ada di dalam jemaat kami ini, di sepanjang ini Tuhan hamba taruh di hadapan Tuhan Allah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di sepanjang minggu yang baru ini Tuhan. Renovasi, pembangunan gedung gereja Jamahan Kasih, mari Tuhan Engkau berkati semua upaya yang dilakukan supaya gereja ini bisa selesai dan dengan sukacita kami umat-Mu dapat beribadah. Sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya Tuhan berkati, bahkan upaya panitia dan juga badan pelayan untuk mendapatkan dana. Tuhan kiranya turut campur tangan dengan semua yang ada.
Hari ini Tuhan kami juga serahkan wadah pelayanan pemuda, wadah pelayanan perempuan, sektor Melati bersama dengan anak-anak SMTPI yang juga telah memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati segala puji-pujian yang dinaikkan oleh mereka kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan umat dalam pergumulan hidup secara pribadi. Mari Tuhan, kiranya pergumulan-pergumulan mereka ini Tuhan dengar, Tuhan jawab seturut cinta dan kasih Tuhan. Terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Mari Bapak Ibu saya persilakan kita berdiri dan kita angkat pujian bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai dan sejahtera. Jalanilah hidup dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karyamu bagi sesama dan ciptaan yang lain. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita ada dalam saat teduh. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup mendekat, Kau harapanku penuh. Tuhan